Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 5? Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia tema G, subtema 2. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. KD 3.1 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Menggali informasi dari teks narasi sejarah. Perhatikan teks buku tematik halaman 51. Nah, di sini ada teks yang berjudul Peristiwa Rengas Dengklok. Awalnya, peristiwa Rengas Dengklok terjadi setelah para pemuda Indonesia mendengar kabar mengenai kekalahan Jepang terhadap pihak sekutu. Di malam tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda segera mengadakan rapat. Rapat itu memutuskan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Waktu itu dipilih karena golongan muda melihat adanya kekosongan kekuasaan di Indonesia setelah Jepang kalah dari sekutu dan pihak sekutu belum datang ke Indonesia. Namun, keinginan mereka ditentang oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta sebagai golongan tua. Beliau berpendapat proklamasi harus terlebih dahulu dibicarakan dengan PPKI. Akibatnya, pecahlah ketegangan antara golongan tua dan golongan muda. Akhirnya, golongan muda yang diwakili oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dan Singgih membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar kedua tokoh tersebut segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada pengaruh dari pihak Jepang. Setelah kesepakatan dicapai antara golongan tua dan muda, kedua tokoh itu pun dibawa kembali ke Jakarta. Ini teks lanjutannya ya. Di Jakarta pada malam pukul 00 WIB, Bung Karno memimpin rapat di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Dalam rapat tersebut dirumuskanlah teks proklamasi dan persetujuan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada keesokan harinya. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 WIB, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Sejak itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajah. Adanya peristiwa Rengas Dengklok memperlihatkan bagaimana kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan bangsa Indonesia sendiri dan bukan dari pemberian negara lain. Kemerdekaan Indonesia juga dapat tercapai karena adanya persatuan antara golongan muda dan golongan tua. Para tokoh kemerdekaan tersebut telah memperlihatkan bahwa dengan menyatukan semangat dan kekuatan kita dapat mewujudkan cita-cita bersama, yaitu kemerdekaan. Dari teks tadi kita dapat menggali informasi ya, beberapa informasi melalui beberapa pertanyaan. Nah, perhatikan kalimat jawaban dan cara membuat kalimat pertanyaannya ya. Yang pertama dari kata kapan. Nah, ini pertanyaannya. Kapan para pemuda mengadakan rapat pembahasan proklamasi? Nah, jawabannya, para pemuda mengadakan rapat pembahasan proklamasi pada 15 Agustus 1945. Kata tanya siapa? Siapa saja yang termasuk golongan muda pada peristiwa Rengas Dengklok? Jawabannya adalah saat peristiwa Rengas Dengklok yang termasuk golongan muda adalah Sukarni, Yusuf Kunto, dan Singgih. Di mana? Di mana Bung Karno memimpin rapat PPKI? Jawabannya adalah Bung Karno memimpin rapat PPKI di Rumah Laksamana
Laksamana Tadasi Maeda. Mengapa? Mengapa Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok? Jawabannya, Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok dengan alasan agar tidak terpengaruh oleh pihak luar. Perhatikan jawaban-jawaban yang telah Ibu tulis. Ada tinta berwarna hitam dan juga ada tinta berwarna merah. Tinta berwarna merah merupakan jawaban asli yang ditanyakan, inti dari pertanyaannya, ya. Dan kenapa Ibu tuliskan juga yang bertinta berwarna hitam? Karena kita membiasakan diri untuk menggunakan kalimat sempurna pada saat menjawab pertanyaan uraian seperti ini. Menentukan makna kosakata, tentunya masih dari teks yang tadi. Dari buku teks tematik halaman 51 dapat kita temukan kata-kata sulit dan kita dapat mencari makna dari kata-kata tersebut. Yang pertama, kata sekutu. Sekutu itu adalah negara yang berkumpul untuk saling membantu. Nah, di sini penjajah yang dibantu sama negara lain untuk menjajah juga, ya. Kemudian yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku dan pengemban peristiwa. Teks proklamasi. Teks proklamasi ini artinya naskah teks kemerdekaan bangsa Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Penjajah. Penjajah adalah orang yang terlalu menguasai, menindas dan sebagainya. Yang terakhir adalah merdeka. Merdeka itu bebas, berdiri sendiri, tanpa ada ikatan dari manapun. Nah, sekarang ingat kembali pembahasan kita membandingkan isi dua teks dalam upaya mencari persamaan dan atau perbedaan isi dari dua teks, ya. Ini sudah disampaikan pada minggu lalu dan kita ulang lagi sedikit supaya nanti kita bisa mengerjakan latihannya. Contoh yang pertama. Nah, teks yang pertama ini sama seperti teks yang pada minggu pekan lalu, ya, kalau kalian membaca. Nah, setelah kita baca, mari kita bandingkan bersama-sama. Ini tidak perlu Ibu baca ulang lagi karena sudah pada waktu pekan lalu. Mari kita bandingkan, langsung saja kita cari persamaan katanya. Persamaannya dari dua teks tadi sama-sama menceritakan semangat seorang anak dalam belajar untuk meraih nilai yang tinggi. Bedanya pada pekan lalu kita hanya mencari persamaan dari teks yang tadi. Nah, sekarang kita akan juga mencari perbedaannya. Kalau kita mencari perbedaan, harus dijabarkan. Teks pertama apa, membahas tentang apa, kemudian ditulis lagi teks kedua membahas tentang apa. Seperti ini, ya. Teks pertama menceritakan Rafa belajar bersama ibunya untuk menghadapi ujian agar diterima di SMP favorit. Kemudian di teks yang kedua menceritakan seorang anak yang kurang pintar tetapi ia ingin membuat kedua orang tuanya bangga dengan belajar yang giat dan mendapatkan nilai yang maksimal. Ini perbedaannya. Baik, untuk tugas, bacalah dua teks di buku tematik tema G halaman 12. Judulnya Masa Penjajahan Bangsa Portugis di Indonesia dan Masa Penjajahan Bangsa Belanda di Indonesia. Setelah dibaca, dipahami, kemudian carilah persamaan dan perbedaan dari kedua teks tersebut. Tentunya dengan cara penampilannya seperti yang tadi Ibu sudah contohkan, ya. Baik, sekian dulu untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.